Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita sudah sampai di bulan akhir di tahun 2020 ini. Mari sama-sama kita berikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap pujian kami. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Sama-sama berikan pujian yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Sama-sama. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, Gloria, ditinggikan di atas segalanya.
Kau Tuhan sumber harapan kami. Kami tahu saat kami ada bersamamu, Engkau yang menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang menjadi penolong dalam hidup kami. Di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Pegang hidupku, darah-Mu, salib-Mu, tebus hidup. Sebab nama-Mu berkuasa, berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya kami akan selalu aman di dalam-Mu Tuhan. Sebab Kau yang memberi kami kekuatan, sebab Kau yang menyertai kami. Kami tak perlu takut, kami tak perlu gentar, sebab tangan-Mu yang menopang setiap kami Tuhan. Kami bawa seluruh harapan kami kepada-Mu, sebab rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Kau berikan rancangan yang terbaik, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa sempurna. Berharapanku tak
menjadi kekuatan kami Tuhan. Ku mengandalkanmu, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Ku percaya, ku mengandalkanmu, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Ku percaya, ku mengandalkanmu, ku percaya ku aman dalam-Mu Tuhan. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sebab Mazmur 91 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit nular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan Kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kami tahu Tuhan, Engkau sumber pengharapan bagi setiap kami. Engkau yang selalu menyertai kami. Engkau yang selalu memberikan rencana yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat segala yang terbaik yang Kau berikan bagi setiap kami. Sore ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, beri setiap kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian, agar kami dapat menangkap isi firman-Mu, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Desember dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Natal buat kita sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Natal bicara tentang kasih Tuhan. Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh
hidup yang kekal. Karena kasih-Nya Allah turun ke dunia menyelamatkan engkau dan aku. Tidak hanya berdampak kepada kehidupan yang akan datang, tetapi kehadirannya di dunia ini, kitab Yesaya mengatakan, dan orang menyebutnya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Sebelum Tuhan Yesus lahir, jauh sebelumnya, beberapa nabi menubuatkan kedatangannya. Dan Nabi Yesaya berkata di dalam Yesaya pasal yang ke-9, kita akan baca ayat ini di ayat yang ke-4, ke-6, dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Jadi orang menyebut karena orang mengalami, karena orang menyaksikan kedahsyatannya, bagaimana Yesus adalah penasehat yang ajaib. Bagaimana orang bisa melihat Dia Allah yang perkasa, dan orang juga menyebutnya Bapa yang kekal dan Raja damai. Tema kita tahun ini, tema Natal kita tahun ini, Raja damai, Prince of Peace. Tapi hari ini saya akan berbicara tentang penasehat ajaib. Minggu depan saya akan berbicara tentang Allah yang kekal, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Natal pada puncaknya kita akan bicara tentang Raja damai. Bapak, Ibu, Saudara, saya rasa semua orang perlu yang namanya nasihat. Anak-anak perlu nasihat dari orang tuanya, betul ya? Kalau anak-anak tidak bisa melakukan sesuatu, pasti dia datang kepada orang tuanya, kepada mamanya atau papanya, dan bertanya kepada mereka, ini gimana sih kok nggak bisa buka? Gimana caranya? Nah, nanti orang tuanya akan memberikan nasihat. Orang tua pun sama. Ketika dia mau sekolahkan anaknya, dia butuh nasihat. Mau disekolahin di mana ya? Ciputra atau Sincong? Ciputra memang bagus, sekolah internasional. Tapi ini negara Cina lagi maju. Nah, kayaknya lebih baik sekolah di Sincong aja dah. Perlu nasihat di dalam mengambil keputusan untuk menyekolahkan anaknya. Jadi nanya-nanya, ya di Ciputra gimana, Sincong gimana. Nah, biasanya sharing dengan teman-teman yang selevel begitu ya, yang punya anak yang sama dengan dia begitu ya. Mau pilih jurusan juga sama. Setelah lulus SMA mau ambil apa, perlu nasihat begitu ya. Yang ini suka mah, tapi yang ini juga suka. Kalau yang ini begini, kalau yang ini begini, enaknya yang mana? Perlu nasihat. Jangankan orang muda, orang yang hebat, berpengalaman, orang yang punya kedudukan tinggi pun butuh nasihat. Misalnya presiden ada penasehatnya. Raja juga sama, ya. Raja Daud punya nasihat, namanya Ahitofel. Walaupun pada akhirnya penasehatnya mati dan bunuh diri karena sakit hati, tapi Daud punya penasehat. Bahkan kemarin ketika saya ke mall, karena sesuatu saya kaget ya. Saya lihat satu stand, satu toko, dia tulis konsultan genteng, konsultan talang air. Saya bilang sama Noni, wah luar biasa ya. Jadi kalau gentengnya bocor,
talang, bermasalah dengan talang, bisa hubungi mereka dan beres. Ada banyak konsultan, ada banyak penasehat di dunia ini. Tetapi yang pasti, tidak ada penasehat yang ajaib seperti Yesus. Penasehat yang ada di dunia ini terbatas. Kalau jurusannya psikologi, dia hanya bisa memberikan nasihat yang berhubungan dengan itu, dengan jiwa. Tidak bisa kasih nasihat soal talang dan genteng. Kalau dia penasehat kesehatan, dia tidak bisa kasih nasihat jurusan yang lain. Tetapi kita bersyukur, kita punya Tuhan yang hebat. Dia penasehat ajaib. Kenapa, nanti kita akan belajar ya. Tapi sebelumnya saya ingin kita berpikir bahwa penasehat itu penting. Semua orang memerlukan nasihat. Dan yang pasti nasihat di dunia ini terbatas. Dan berhubungan dengan nasihat ini, ada sesuatu yang penting. Kenapa? Kalau kita salah meminta nasihat, akan berakibat fatal di dalam hidup kita. Contohnya keturunan Daud yang bernama Rehabeam. Waktu itu dia menggantikan bapaknya Salomo. Ada desas-desus dari rakyat bahwa apa yang dilakukan bapaknya begitu menekan rakyat. Dia menerima nasihat dari tua-tua, tapi dia gak mau dengar. Dia lebih dengar nasihat dari teman-temannya. Teman-temannya bilang, wah jangan, rakyat kalau dibiarkan kurang ajar. Kasih tahu rakyat, kalau dulu bapakku menekan kamu dengan jari kelingking, aku akan menekan kamu dengan jari jempol. Dengan kata lain, dia akan berbuat lebih jahat dari bapaknya, lebih berat dari bapaknya. Dan dampaknya sangat besar. 10 suku memberontak dan mereka memilih raja yang lain. Mereka tidak ikut Rehabeam. Mereka memilih Yerobeam menjadi raja. Dan kita bisa lihat dampaknya, ya. Dua kerajaan ini selalu bertikai. Oh iya, yang ikut Rehabeam cuma 2 suku loh saudara, Yehuda dan Benyamin. Dia kehilangan 10 suku karena dia dengar nasihat yang salah. Karena itu malam hari ini, mari kita menjadikan Tuhan sebagai penasehat kita. Amin. Ya, untuk mendapat nasihat di dunia ini tidak mudah juga. Orang bisa keluarin uang yang banyak untuk mendapat nasihat ya. Kalau mau konsultasi ke psikolog, ya mesti bayar. Kalau mau konsultasi kesehatan ke dokter, ya bayar. Tidak ada yang gratis ya. Bahkan saking butuhnya nasihat, orang datang ke paranormal, orang datang ke suhu, itu juga bayar mahal. Kita bersyukur Tuhan sediakan tidak hanya keselamatan yang kekal, tidak hanya kehidupan yang baik di dunia yang akan datang, tetapi di dunia yang sekarang Tuhan menyediakan penasehat ajaib. Kenapa Yesus dikatakan penasehat ajaib? Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang kedua, kita akan baca bersama-sama. Dia adalah penasehat yang ajaib karena Roh Tuhan ada padanya. Di ayat yang kedua dalam Yesaya pasal 11. Tapi kita lihat dari ayat yang pertama saja. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ini nubuatan tentang Yesus. Mengapa dia disebut penasehat ajaib? Karena
ada roh Tuhan di dalamnya, ada roh hikmat dan pengertian, ada roh nasihat dan keperkasaan. Itu yang membuat dia mampu menjadi penasehat kita. Dia tidak hanya penasehat, tetapi dia penasehat yang ajaib. Apa artinya? Selain dia bisa memberikan solusi, jalan keluar, tetapi dia juga bisa lakukan keajaiban. Luar biasa ya. Tidak hanya penasehat. Ada banyak orang bisa menasehati, tetapi tidak bisa buat keajaiban. Allah kita paket komplit. Dia berikan nasihatnya dan dia lakukan mujizatnya di dalam hidup kita. Tapi masalahnya kenapa seringkali kita tidak datang kepada Tuhan ketika kita menghadapi sesuatu masalah, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi sakit penyakit. Seringkali kita tidak datang bertanya-tanya pada Tuhan, padahal kita sedang kebingungan. Kita berusaha atasi dengan kekuatan kita sendiri. Baru nanti kalau sudah mentok, sudah tidak bisa selesaikan, kita baru datang kepada Tuhan. Itulah manusia. Selagi bisa diselesaikan, dia akan selesaikan sendiri. Dia merasa bisa, mampu untuk menyelesaikan. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam kitab Amsal pasal 3, firman Tuhan mengingatkan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya maut. Bahkan sepandai apapun kita merancangkan sesuatu, kalau Tuhan tidak menghendakinya, maka itu tidak akan terjadi. Dalam kitab Yakobus dikatakan, kita tidak bisa berkata, aku mau ke kota A, tinggal di sana, nanti aku berdagang dan mendapat keuntungan. Hidup manusia ini seperti rumput yang pagi berbunga dan sore layu. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Bahkan apa yang kita sudah rancangkan pun itu bisa batal. Contoh ya, saya dengar beberapa kesaksian. Orang berkata, anugerah Tuhan boleh ke Israel. Ketika saya dengar begitu, saya pikir, anugerah Tuhan opo, kamu kaya, uangmu banyak, pasti bisa. Tetapi ternyata sekian tahun yang lalu orang itu ingin pergi, udah bayar, udah berangkat. Begitu pesawat mendarat, dia dengar kabar mamanya meninggal dan dia harus pulang. Tidak jadi siaran. Tidak ada orang yang bisa menentukan hari depannya, menentukan apa yang mau dia lakukan, kalau Tuhan tidak mengizinkan. Karena itu malam hari ini saya nggak khotbah panjang, karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bodoh sekali kalau kita sia-siakan. Kita punya Tuhan yang namanya disebut orang penasehat ajaib. Datang kepadanya, libatkan dia dalam segala aspek hidup kita, maka kita akan terheran-heran. Kemarin saya selesaikan satu masalah yang menurut saya sulit untuk bisa diselesaikan. Ada begini-begini resikonya, tapi saya libatkan Tuhan di dalam masalah ini. Saya bertanya-tanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan saya melangkah dengan iman, dan selesailah persoalan itu. Ada mujizat yang Tuhan buat. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada jalan buntu di dalam Tuhan.
karena Dia Allah, karena Dia Tuhan. Dia berikan nyawanya untuk kita mati di atas kayu salib karena cintanya. Dia ingin tinggal bersama-sama dengan kita. Dan di dalam ibadah perjamuan kudus ada satu hal yang kita harus tahu. Dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Ketika kita makan roti, sesungguhnya kita sedang bersekutu dengan tubuh Tuhan. Dan ketika kita minum anggur itu, sesungguhnya kita sedang bersekutu dengan darahnya. Dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Izinkan Dia menjadi Tuhan dan Raja yang mengatur, yang memprotek, yang melindungi kita, dan yang merancangkan semua yang baik di dalam hidup kita. Kematiannya di atas kayu salib menyelesaikan semua persoalan kita. Bahkan dikatakan penyakit kita Dia tanggungkan. Hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita, Dia lalukan. Dia ingin tinggal di dalam hidupmu dan hidupku, memerintah sebagai Raja. Kita tidak boleh lagi atur hidup ini. Kita tidak punya hak lagi untuk melakukan ini itu. Saya percaya ketika kita melibatkan Tuhan, bahasa yang dipakai oleh kitab Amsal pasal 3 berkata, akui Dia di dalam lakumu. Maksudnya biar Tuhan yang atur. Dia akan datang menolong kita, melepaskan kita, dan menyelamatkan kita. Amin. Mari siapkan hati, siapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus malam hari ini. Haleluya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita ambil waktu untuk memeriksa hidup kita. Sebab firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Tuhan mengampuni setiap dosa kami,
melayakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari angkat tinggi roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat tinggi cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucap syukur kepada Tuhan buat tubuh dan darahnya. Darah yang menghapus setiap dosa dan kesalahan kita. Darah yang mencucikan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di atas kayu salib kau sudah menyelesaikan semuanya bagi kami. Persoalan kami telah selesai di atas kayu salib. Engkau mati ganti kami. Bilur-Mu menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Dan kematian-Mu membawa kami kepada kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami ada di dalam-Mu dan Kau ada di dalam kami. Engkau menjadi Raja, penasehat, penguasa di dalam hidup kami. Dan kami lihat perbuatan-Mu yang dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang membuat kami menjadi anak-Mu, menjadi ahli waris kerajaan-Mu, menerima semua bagian yang telah ditentukan untuk kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Dan sebelum kami selesaikan ibadah kami angkat tangan ke surga. Yang terbaik dari Tuhan akan kami terima. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami angkat tangan ke surga, kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan,
Bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.